sakit, ada yang izin. Masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Bisa. Untuk semangat hari ini kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Min Amaina. Betawi, Qurani, cendekia, mandiri, peduli. Dari sabar, bat Allah, and Muhammad is messenger. Araihan, yes, wow. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke. Tambah semangat lagi kita olahraga jantung. Oke? Ya. Coba anak-anak membentuk segi 4. Sudah, ayo untuk fokus melalui fokus kalian. Kemarin kita sudah belajar tentang lagu Allah Maha Pengasih. Pelan-pelan ya. Kita naikkan, turunkan. Nanti yang terakhir tidak sampai sama seperti ini, maka dia belum fokus. Oke? Oke. 1, 2, 3. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke, semuanya sudah? Sudah begini semua? Sudah ada yang begini? Oke, alhamdulillah berarti anak-anak fokus. Hari ini kita mau belajar apa sih, Bu? Oke, sebelum kita belajar, coba dengarkan. Ada yang tahu suara apa? Oke, silakan kelompok sini. Takbir. Kira-kira kapan? Didapat. Idul Fitri. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Idain, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha, supaya kita mengerti pengertiannya, tahu akan pengertiannya, hukumnya, cara melaksanakannya, waktunya, tata caranya, serta hikmah yang didapat dari pembelajaran Idain. Sudah siap anak-anak? Oke, sekarang kita anak-anak silakan menyimak materi berikut. Hari ini kita akan belajar tentang bab sholat Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemarin kita sudah melaksanakan ya. Apa itu? Idul Fitri. Besok bulan depan kita akan melaksanakan Idul Adha. Oke, apa sih yang biasanya menjadi ikon khusus ketika Idul Fitri? Puasa. Oke, kalau Idul Adha? Oke, kita lanjut. Idain, artinya Idain itu apa sih? Adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada 2 hari raya, yaitu saat Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan ya pelaksanaannya? Kalau Idul Fitri kemarin tanggal 31 Maret. Tapi penanggalannya Islamnya 1 Syawal. 1 Syawal. Sedangkan Idul Adha besok 10 Dzulhijjah. Gitu ya. Lanjut. Kemudian apa sih Bu persamaan dan perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha? Takbirannya tadi sama, gitu ya. Oke, persamaannya adalah hukumnya sama, yaitu sunnah muakkad. Paham ya? Apa tadi hukumnya? Sunnah muakkad. Tata cara pelaksanaannya juga sama. Terus tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Tidak ada. Kalau sholat duha kan ada sholat sesudah sama sebelumnya ada ya. Kemudian kalau sholat asar juga ada sebelumnya. Sholat subuh juga ada. Tapi untuk sholat Idain ini tidak ada sholat sunnah sebelum atau sesudah. Oke, lanjut. Perbedaannya ada di mana? Kalau sholat Idul Adha dilaksanakan lebih pagi sekali.
Kalau Idul Fitri biasanya jam 6:30 atau jam 7. Tapi kalau Idul Adha biasanya lebih pagi lagi, biasanya jam 6 itu sudah dimulai. Makanya harus cepat-cepat anak-anak kalau besok bulan depan waktunya sholat Idul Adha, harus cepat-cepat. Kemudian sebelum sholat Idul Adha disunahkan puasa terlebih dahulu. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, gitu ya. Makan kan kalau Idul Fitri karena agak siang, jadi khawatir maknya kumat, boleh sarapan dulu. Tapi kalau Idul Adha disunahkan tidak makan, puasa, ya. Oke, lanjut. Waktu atau tanggal dan bulannya beda kan tadi. Kalau Idul Fitri tadi apa? 1 Syawal. Kalau Idul Adha 10 Zulhijjah. Oke, lanjut. Nah, sunah-sunah sholat Idain. Jadi ya, mandi sebelum sholat Idain. Mandi dulu kayak kalian sekolah, mandi dulu biar gak bau. Kemudian memakai wangi-wangian boleh dong, ya. Kemudian ya, ketika memakai pakaian yang terbaik, tidak harus terbaru, tidak, tapi yang terbaik, tidak sobek, tidak bolong, ya. Kemudian menutup aurat pastinya, kan mau sholat, ya. Oke, lanjut. Makan dan minum sebelum sholat Idul Fitri. Kalau ini Idul Fitri boleh, ini sunnah makan, itu ya. Lanjut. Disunahkan berpuasa sebelum sholat Idul Adha tadi kan ya. Tidak. Kemudian melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulangnya. Misal berangkatnya lewat gang A, pulangnya kalau bisa lewat gang B, gitu ya. Oke, lanjut. Memandangkan takbir mulai senja sampai selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maksudnya gimana Bu? Jadi kalian misalnya mau ke masjid ya, mau ke masjid dikumandangkan takbir Allahu Akbar, nggak usah teriak-teriak, dalam hati boleh dilirikkan sir boleh, gitu ya. Allahu Akbar, sambil dituntun namanya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Atau mengikuti kan biasanya kedengeran ya, kalau kalian bertanya biasanya kedengeran suara takbir ya, karena kan pakai sound agak besar supaya terdengar oleh masyarakat sekitarnya, gitu ya. Oke, kemudian memandangkan takbir mulai 10 sampai 14 Zulhijjah. Ini untuk sholat Idul Adha. Jadi setiap habis sholat, misalnya ya habis sholat kan sholat Idul Adha misalnya tanggal 10 Zulhijjah pagi kan ya, nanti sholat dulu, habis sholat dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita takbir dulu. Seperti kalian kalau berangkat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi dalam hati saja boleh, atau sir lagi boleh. Gak usah teriak-teriak. Paham? Oke, lanjut. Ini sampai 14. Jadi 3 hari. 3 hari setelah Idul Adha. Setiap habis sholat fardu ya, disunahkan. Lanjut mendengarkan khutbah setelah sholat Idain. Jadi habis sholat Idul Fitri atau habis sholat Idul Adha, kalian gak boleh langsung pulang dulu. Ya boleh kalau misalnya ada darurat ya, tapi sebisa mungkin diambil sunnahnya, yaitu mendengarkan khutbah. Oke, kita lanjut. Tata cara pelaksanaan sholat Idain ya, sama seperti sholat-sholat biasanya ya. Takbir, kemudian baca doa itu tadi ya. Kalau iftitah hanya membaca Subhanallah boleh, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, gitu ya. Itu nanti ada di sana ada namanya takbir zawaid. Apa itu? Nanti kita baca lagi. Itu ya. Habis itu baca karena kita makmum, jadi kita tinggal mendengarkan imam saja ya. Nomor 3, kemudian rukuk, kemudian berdiri dari rukuk, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian berdiri lagi, diulangi lagi ke nomor 1 ya, nomor 2, kemudian
dilakukan sampai sujud terakhir atahiyat ya duduk tawarruk. Kemudian terakhir karena kita ngikuti apa namanya? Ngikuti imam, jadi ya sudah kita ikut saja. Tapi tetap harus diperhatikan, telinganya juga mendengar, matanya menghadap ke arah tempat sujud. Tetap kan kita lihat kanan kiri, jangan sampai waktunya masih takbir Allah kalau kita sudah rukuk. Itu banyak kejadian kemarin ya. Oke. Nah, kemudian apa hikmah yang didapat saat kita melaksanakan sholat Idul ini tuh? Satu, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu saudara-saudara seneng kan ya? Ya Allah masih diberi nikmat ketemu saudara. Ya Allah masih diberi nikmat untuk bernafas. Ya Allah masih diberi nikmat untuk sholat berjamaah dengan orang tua juga, ya kan ya? Nah, kemudian kesempatan berkumpul dan bersilaturahmi. Nah itu tadi ketemu baik, ketemu bude ya, ketemu kakak, sepupu, adik-adik ya, ketemu temen, pernah bahkan ya. Kemudian sebagai tempat saling mengingatkan untuk berbuat baik. Kemudian mempersatukan umat, yaitu tadi ukhuwah Islam ya. Jadi yang dari tidak kenal karena dekat, kemudian ada dia butuh tisu, kenalan, rumahnya di mana gitu ya. Tapi kalau waktunya khutbah ya harus di syiar Islam melalui khutbah itu tadi, Pak Imamnya menyampaikan khutbah ya tadi ya, tentang cara-cara berperilaku baik, pastinya yang baik-baik ketika khutbah itu ya, tetap didengar. Nah, kalau bisa jangan ngobrol kemudian membangun keimanan dan ketakwaan. Nah, bukti kita iman, bukti kita kalau iman kepada Allah, oh iya, takwa kita kepada Allah, yaitu melaksanakan apa itu tadi? Sholat Idul itu tadi perintahnya Allah. Kemudian membangun masyarakat yang berakhlak karimah dengan cara saling menghormati dan berbagi. Maksudnya berbagi, Bu. Kan kalau kurban kita berbagi, ya kan ya, dibagikan ke siapapun. Oke. Tadi sekarang bagaimana tata cara sholat Id? Pertama tadi apa? Niat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Usolli sunnatal li'idil fitri atau li'idil makmuman mustaqbilal kiblataini makmuman lillahi ta'ala. Sudah dilaksanakan kemarin? Sudah. Oke, takbir yang pertama Allahu Akbar. Kemudian yang kedua takbir zawaid, yaitu rakaat pertama ada 7 kali takbir. Apa sih, Bu? Takbir zawaid itu adalah takbir tambahan. Jadi kalau kita sholat fardu, sholat sunnah, takbirnya berapa kali nak? 1 kali takbir zawaid di sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu ada 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Sama seperti tadi. Kemudian dilanjutkan iftitah dan al-fatihah. Kemudian surat pendek karena kita mendengarkan imam, jadi ngikuti imam. Kemudian rukuk, kemudian bangun dari rukuk atau i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud atau iftirasy, kemudian sujud, dan dilanjutkan lagi ke yang takbir zawaid rakaat ke berapa kali takbir tadi? 5. Kemudian lanjut surat pendek yang kedua ya, sampai tahiyat atau duduk tawarruk, dan terakhir adalah untuk lengkapnya kita simak video. Ramadan akan segera pergi dan kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Ada satu ibadah ikonik yang pastinya kaum muslimin pahami, yakni sholat Idul Fitri. Ada kalanya kita lupa dengan tata cara sholat ini, karena sholat ini dilaksanakan setahun sekali. Untuk itu kami rangkum panduan sholat Idul Fitri dalam video kali ini. Pertama, memulai
memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana salat-salat lainnya. Kedua, bertakbir. Takbir zawaid atau tambahan sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul ihram sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ketiga, di antara takbir zawaid tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan di antara tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Bacaan zikir bisa seperti bacaan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma ghfirli, warhamni. Maha suci Allah, segala pujian baginya. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Namun ingat sekali lagi, bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini saja. Boleh juga membaca bacaan lainnya, asalkan di dalamnya berisi pujian pada Allah Ta'ala. Keempat, membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surah lainnya. Surah yang diajukan dibaca diantaranya surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kelima, setelah membaca surah, kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa. Rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Keenam, bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kemudian ketujuh, takbir zawaid lagi sebanyak 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Kedelapan, membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan kesembilan, mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. Nah, setelah selesai sholat, dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri ada 2 kali khutbah. Rukun dan sunahnya sama dengan khutbah Jumat. Jemaah disunahkan mendengarkan khutbah hingga selesai. Akan tetapi mendengarkan khutbah Idul Fitri bukanlah syarat sahnya sholat Id. Semoga pembahasan ini bisa jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, tadi tentang tata cara pelaksanaan sholat Id. Untuk supaya kalian lebih paham lagi, maka ini akan mengadakan kuis dengan panduan laptop. Oke, sekarang silakan tunjuk 1 orang dalam kelompok kalian sebagai ketua kelompok. Oke, untuk memulai kuis ini, jadi 1 anak harus menjawab 1 soal saja, kemudian bergantian. Bagi siapa yang poinnya tertinggi nanti akan tampil di layar. Bagi pemenang akan mendapatkan reward dan ujian. Oke, siap? Mulai. Oke, sudah? Oke, karena sudah selesai semuanya, maka akhir. Oke, selamat untuk kelompok Toib 3. Selanjutnya, tetap dalam kelompok kalian akan Budini bagikan LKPD untuk kalian mendiskusikan jawaban. Ingat, tetap harus kerjasama kalau yang ini ya. Tulis nama kelompoknya. Misalnya tadi Toib 1, Toib 2, Toib 3, silakan sama nama anggota. Oke? Sudah? Silakan di lembar kedua. Nama kelompok anggotanya tulis di lembar kedua. Kalau ada persamaan atau perbedaan yang lain boleh.
perhatikan. Kemudian untuk kognitifnya, benar salahnya, insya Allah bukan kita akan koreksi bersama-sama. Oke, dari materi yang sudah disampaikan Bu Dini tadi segitu banyaknya, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Atau yang biasa dilakukan, Bu, aku kok biasanya gini ya Bu? Yang ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya? Oke. Apa yang bisa kita dapat dari belajar tadi? Ya, dari Toef 1. Kira-kira apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran tadi itu? Tahu sunnah dan hikmahnya sholat Idain. Toef 2. Tahu tata cara sholatnya, diperbaiki lagi ya berarti ya. Toef 3. Mengetahui sunnah-sunnah sholat Idul Fitri dan Idul Adha serta perbedaannya. Oke, berarti selama ini belum tahu, akhirnya sekarang tahu kan ya. Oke, Toef 4. Tahu persamaan dan perbedaannya. Berarti alhamdulillah dari materi yang tadi, yang kemarin tidak tahu sunnah atau persamaan serta perbedaan dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sekarang jadi tahu. Alhamdulillah. Jadi yang kita dapat pembelajaran hari ini, bahwasanya pelaksanaan sholat Id yaitu Idul Fitri dan Idul Adha itu mempersatukan umat. Jadi biasanya apa lagi ketika Idul Fitri itu saling salam-salaman ketika silaturahim ya. Oke, untuk selanjutnya pertemuan ke depan kita akan membahas atau mengoreksi LKPD kelompok yang tadi sudah kalian kerjakan, serta insya Allah nanti akan kita praktekkan secara perkelompok tentang sholat Id tadi ya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu Dini minta maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.